Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Di video kali ini, aku akan ngebuat sebuah aplikasi kalkulator sederhana. Dan ini kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Yang mana ini ada tombol-tombol tertentu seperti ini. Oke, langsung aja. Aku akan buat dulu di Visual Studio Code. Index, aku akan buat dengan template kayak gini. Terus simple kalkulator. Itu kita di sini punya div, iter aja langsung dengan satu sadap. This is just a simple calculator. Habis itu ini ada if so ada if si terus ada button dengan kelas angka, terus ada button lagi dengan kelas apa namanya, operator. Nah, yang angka ini kita isikan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Di situ operatornya ini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Nah, yang perkalian kita taruh di bagian sini, dan pembagian kita taruh di bagian setelah 6, terus penjumlahan kita taruh di bagian setelah 9. Untuk si habis 0 kita perlu ini ganti desimal untuk si titik. Habis itu yang satunya lagi kita perlu si sama dengan. Ini sama dengan 1, sama dengan. Nah, terus itu 2, 3, 4. Dan situ ya. Ya, kayak gini ya, kita perlu hubungin ke CSS dulu. Terus kita berikan di sini box sizing si border box kayak gini. Habis itu kita bodinya kita berikan background color, aku mau agak gelap seperti ini. Terus kita berikan dia flex. Oke, ini sih displaynya flex. Terus flex directionnya column. Terus kita align item. Terus justify pattern. Kita berikan back ya. Kita berikan margin top 0%. Mungkin kita berbalik. Nah, kayak gini. Habis itu di header berikan dia itu justify dan item dan sorry, kenapa enggak ini. Nah, habis itu kita berikan dia itu colornya itu white,
berikan ya satu itu X transform, kita berikan margin bottom 10 pixel, terus internya kita berikan bottom. Oke, habis itu di main kita tinggal berikan dia width yaitu 320 pixel, terus background colornya itu 444, terus habis itu kita berikan display next direction color, seperti gapnya 10 pixel, terus itu kita berikan dia endingnya 10 pixel, terus habis itu kita beri item center, astaga di situ kita berikan border radius 10 pixel, habis itu ini kita berikan yaitu main sih button ya, button kita berikan display flex wrap kita beri buttonnya itu setting 8 pixel ke 12 pixel, kemudian di sini kita berikan ke 10 pixel dan align item center justify content center, ya ampun ini lebarnya harusnya 32 24. Nah seperti ini. Habis itu kita berikan bordernya itu kita berikan border radius atau mungkin 5 pixel. Oke. Berikan colornya itu white, colornya itu black. Ini 12 16. Sampai itu kita buat buttonnya itu di hover, dia itu colornya itu 222 aktif, transform 1,1. Nah ini habis itu kita buat yang result hasil ini ya. Di kelas result kita berikan colornya white, habis itu kita berikan widthnya 300 pixel, kita berikan heightnya 80 pixel, ya 50 pixel.
radius pixel. Baiknya mungkin 200 yang udah. Terus untuk result kita kalau ternyata kita berikan black terus font size kita berikan ini di result kita berikan sudah dapat kita buat dia dengan padding. Nah, kita berikan flexibility. Ini item saja. Display content kayaknya nggak perlu deh. Iya nggak perlu. Cukup kita berikan padding kiri kanannya aja. 12 pixel. Terus untuk buttonnya kita berikan size 24 pixel. Dua nggak mau ya. Oh salah, ternyata di sini ini terlalu besar sih. Apa kalian saya nah display plus item center display content center widthnya kurang 60. Nah khusus yang class clear kita akan berikan widthnya itu 100% lah. Berapa bisa terus udah kayak gini aja. Dan untuk yang hasil aku tingginya nambah dikit lah. Untuk style atau indeks detailnya udah segini aja. Nah habis itu aku ingin lanjut ke script ya. Nah di sini aku tinggal buat di sini script. Di situ ini ada src script. Kita tinggal buat di sini karena ini fokusnya kalkulator. Jadi kita harus buat function perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Kita buat dengan function namanya function tambah p plus ini function kurang kita return a min b function kali returnnya a kali b function bagi returnnya a bagi b. Habis itu
function operate, yang mana operate ini itu kita perlu 3 parameter. Operasinya apa, habis itu number 1 dan number 2. Di sini kita tinggal ubah number number 1 number 1 kita ubah jadi number lagi, belum kita lakukan operasi. Terus kita const number 2 bisa berfungsi number 2 yang ini. Nah, di situ kita tinggal buat si if statement, switch statement, yang mana dari operasi itu kita akan buat case di penyumahan. Kita tinggal return si tambah number 1 ditambah si number 2 yang ini. Terus kita copy jadi 4. Kebanyakan nggak sih? Ini pengurangan, ini kurang, ini perkalian, ini kali, ini pembagian, biasanya ini bagi. Nah, kita coba operasinya bagi 8 kita bagi 2. Kita cek di sini. Nah, udah bisa deh, jadinya 4. Habis itu kalau kita misalkan ininya itu 10, jadinya 5. Kalau ini kali, jadinya 20. Kalau ini tambah, jadinya 12. Dan kalau ini kurang, jadinya 8. Oke, udah. Selanjutnya, kita tinggal buat sebuah function ini. Function untuk button-buttonnya ini berfungsi. Nah, karena di sini tadi kita udah buat sebuah button yang ada kelasnya untuk angka sendiri, untuk operator sendiri. Nah, kita tinggal ambil di script yang buat di sini. Commands angka sampai query literal si angka. Tombol dokumen query selector LC apa namanya operator, habis itu dengan tombol sama dengan dokumen query server LC dengan enggak sih. Oke, terus ada lagi yang clear clear sama dengan dokumen. Ini cuma sekolah dasar aja, tadinya soal satu. Ini yang si clear. Nah, selanjutnya kita perlu buat variabel angka pertama defaultnya 0 dulu, terus ini angka kedua 0, terus setelah hasil 0 juga. Habis itu lagi yaitu net operasi ya, operasi dia 0 juga.
Nah, kenapa kita perlu ini? Supaya misalnya nih, kan kita akan menambahkan sebuah itu nih angka. Kita klik tombolnya nih, angka 1, angka 2, atau angka 3. Sorry, maksudnya kan ada angka-angkanya kan di sini. Nah, jadi ketika kita klik angka 1 dan kita mau klik lagi angka 2, maka dia kesimpan di angka pertama dengan value 12. Dan ketika dia klik ini, maka yang operasi yang ini itu masuknya di variabel operasi. Terus untuk angka keduanya kita bisa nginput banyak sekaligus. Itu. Jadi angkanya kita input dulu. Apapun yang kita inginkan lalu disimpan di angka kedua. Terus kalau tombol sama dengannya diklik, baru munculin si value-nya di sini gitu. Oke teman-teman, di sini kita ada yang lupa untuk mengambil di ini ya, di result ini. Jadi kita akan panggil di sini cons layar hasil sama dengan dokumen. Kemudian di selektor si result. Habis itu kita buat function di paling bawah di sini dan di sini kita tinggal si pertama seperti operasi ini kedua kayak gini kan. Nah, jadi nanti ketika di return dia akan nampilin angka pertamanya apa, habis itu operasi, habis itu angka kedua gitu. Jadi ini nanti akan nampilin kayak gini, string 21 ditambah string spasi ditambah si operasi, misalnya kali ditambah si ini, biasanya ditambah si angka keduanya, misalnya 2. Kalau si operasi dan angka keduanya kosong, kita hanya akan mengembalikan 21 aja, ya 1 aja gitu. Oke, jadi kayak gini. Terus habis itu kita tinggal di layar hasil sih. Habis itu oke, selanjutnya kita perlu apa nih? Ternyata ini nggak kita return ya, tapi kita perlu buat si layar hasil. Ini. Nah, habis itu kita buat add event listener untuk tombol angka si tombol if di operasinya itu sama dengan string kosong, maka kita akan buat si kita sama dengan else yang angka kedua di plus sama dengan tombol, dan itu kita akan panggil update layar. Kenapa error? Oh, ternyata kita nggak perlu ini lagi. Nah, jadi kita operasi sama dengan kosong. Habis itu kita angka pertama di plus sama dengan
tombol angka si text content. Dan itu kita buat si angka keduanya di plus sama dengan si tombol angka. Oh, ini kita pakainya tombol ya. Layar gitu. Kenapa dia udah ada buttonnya? Ternyata kita belum ini ya. Kita belum buat si tombol. Ketika listener, ketika dapat. Nah, kita buat listenernya di sini. Nah, jadi if-nya ini pindahin ke dalam sini. Nah, sehingga ini baru ini. Selanjutnya kita perlu nge-assign ini. Nah, supaya ketika angka pertamanya udah assign ini. Jadi kita perlu buat si tombol operator each di tombol itu kita beri dia itu si tombol dan event listener klik. Nah, listenernya kita buat dia tekan dulu jika si apa namanya tidak sama-sama dengan kosong, baru nih kita update si bagian ini apa namanya operasi text content. Coba cek. Oh iya, kita update dulu habis itu ya. Update layar. Nah, bagi 9. Kurang tombol sama dengannya ini. Jadi sampai sini nih aku coba ulang lagi. Dan setelah HTML dan indeks selesai, kita pertama buat function persatuan ini. Tinggal aku matematikanya ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadi kita perlu buat sebuah function yang ada 3 parameter. Ada operasi, ada number, dan number 2. Kita ubah si number 1 dan number 2 nya itu menjadi sebuah number dulu. Karena defaultnya nanti string jaga-jaga, kita ubah menjadi number. Jadi kita pakai switch operasi. Ketika case-nya plus, ya kita tambah. Jika kurang, kita return kurang. Dan seterusnya. Di situ kita perlu sebuah function. Variabel untuk nyimpen tiap-tiap angka pertama, angka kedua, ini untuk hasilnya, dan ini untuk ini untuk si operasinya. Apakah kali, tambah, atau bagi. Itu kita tinggal ini simpan per ini ambil si kelas-kelasnya dan dokumen query selector. Tombol angka kita query selector si kelasnya. Tombol operator kita query selector. Tombol sama dengan tombol clear kita si tombol clear. Layar hasil kita si result gitu. Nah, habis itu kita buat function untuk update layar dulu. Helper function si layar hasil. Kita update si text kontennya itu angka pertama, operasi, dan angka kedua. Untuk tombol angka kita tinggal buat si jika tombol, jika ini operasinya masih kosong, ya maka kita update dulu si angka pertama dengan tombol text kontennya. Nah, habis itu setelah itu
Kita update yang keduanya, habis itu kita update layarnya. Nah, setelah itu kita untuk simpan operatornya ya, untuk si operasinya atau apa pakainya gitu, tombol operator ya. Ketika diklik, nah bila operasinya itu masih nol, mana nanti? Oh yang ini. Jika angka pertama itu masih nol, maka kita tidak sama dengan nol maksudnya. Jika angka pertamanya udah ada isinya atau nggak sering kosong, kita baru update tombolnya ke text contact. Habis itu kita update layar. Kalau nggak gitu nggak bisa, ya nggak akan tampil. Jadi kita harus ini, gitu. Nah gitu sih. Yang ini apakah dia bisa? Oh dia bisa cuy. Ini gimana ya? Oh, oke, ntar aja itu. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal buat si function sama dengannya itu berfungsi. Caranya kita buat dengan tombol sama dengan kita langsung aktifkan listener. Nah di sini kita harus cek dulu nih if angka pertama itu tidak sama-sama dengan kosong dan angka keduanya itu juga tidak sama-sama dengan kosong dan operasi dia tidak sama dengan string kosong, maka kita baru ngelakuin ini dan jawaban operasi. Kalau dia masih string kosong, kita nggak akan tombol sama dengan akan berfungsi. Jawaban sama dengan berat nah berat si operasi terus itu angka pertama dan si angka kedua. Nah habis itu kita buat si angka pertama itu sama dengan jawaban itu. Kita ubah menjadi angka pertama jawabannya, kita ubah ke string. Habis itu untuk operasinya kita buat dia jadi kosong. Jadi nanti untuk nampilin jawabannya cukup si di angka pertama aja. Terus untuk angka keduanya kita ubah jadi string kosong juga. Nah, habis itu kita tinggal layar. Kita akan coba 3 dikali 2 sama dengan 2. Kenapa nih nggak mau? Kita langsung jawaban aja. 3 kali 2 sama dengan undefined. Oke, kita akan coba ya. Kita lihat apa nih? Kalau di script ya. Bisa tapi kenapa error? Coba 3 dikali 3. Apakah di operasinya? Apakah karena ini aku memberikannya karena di JavaScript pakainya perkalian itu bintang, maka untuk itu jika bintang ya bisa deh string. Kita coba ya, 3 kali 3 sama dengan oke, bisa. Terus kita coba cek lagi untuk 5 bagi 2,5. Oke, habis itu kita tinggal clear and even listener, klik listenernya. Ketika dia diklik, kita tinggal angka pertama itu beda string kosong, angka kedua jadi string kosong.
ada salah. Panggil update. Oke, kita coba hitung tambah, kita clear. Nah, hasil 9 harusnya 18, 17, 6, sudah 6 ditambah 2, 1, 8. Oke, tapi yang di sini tuh dia bisa itu loh, 9 kali 9 tambah 2 harusnya 83 sih. Nah, untuk chain kayak gitu gimana ya? 8 tambah 9 tambah, nah ini punya saya baru bisa 2 penjumlahan, harusnya bisa banyak tak terhingga gitu. Oke teman-teman, jadi kita hanya akan menambahkan yang terakhir itu membuat fungsi ini berfungsi titiknya desimal, dan kita nggak jadi untuk membuat ini menjadi tambah lagi bisa bagi seperti yang ini, karena ini kita harus merubah semua logik kita dan disimpan di dalam array. Jadi saya pikir saya cukup buat seperti ini aja. Itu kita buat si desimalnya ini berfungsi. Oke, jadi langsung aja di sini. Karena di sini aku udah ambil si desimal, maka kita perlu simpan di sini tombol desimal sama dengan dokumen dari selector tombol desimal. Nah, di sini desimal ketika diklik ya ada event listener, yaitu jika operasinya itu tidak sama dengan kosong, astaga, ini masalah mulu ya. Nah, jika operasinya itu masih string kosong, jika operasinya masih kosong, kita akan tambah si titik sama dengan titik. Kemudian ini teman-teman ternyata keliru, akhirnya aku ngeceknya itu si operasinya itu jika dia masih string kosong, dan verifikasi itu tidak ada titiknya ya, kok gini sih. Yang pertama itu ini close titik buat angka pertama nanti bebas sama dengan titik. Terima kasih. Jika angka itu enggak include bebas sama ya. Else ini kenapa coba apa ya, bentar guys. Jika
angka pertama include titik. Oh iya, di sini ya, angka pertama plus sama dengan titik. Selanjutnya itu jika si keduanya itu juga udah tidak ada titiknya, maka angka kedua dapat sama dengan si titik. Nah, selanjutnya layar. Kita akan coba 3.5 ditambah 3.5 7. Oke, benar. Jadi ini artinya apa? Jika operasinya kan masih 0, belum ada isinya, artinya kita belum selesai operasi, maka kita akan ngecek apakah angka persamanya udah ada titik. Kalau belum, ya kita bisa tambahin titik. Saat itu ini untuk angka keduanya, jika angka keduanya belum ada titik, kita bisa tambahin titik. Kalau udah ada berarti nggak bisa gitu. Udah, habis itu cukup ditambah 2 bulan harusnya. Nah, oke, kita clear. Nah, oke teman-teman, jadi seperti ini aja aplikasi yang aku buat. Ya, semoga bermanfaat videonya, dan terima kasih udah menonton. Jadi untuk logiknya cukup banyak juga ya. Oke. Terakhir kita cuma nambahin si tombol desimal untuk ngatur desimalnya dan lain sebagainya. Semoga teman-teman paham, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.